Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat ayam goreng rica-rica. Rasanya enak, wangi, bisa disantap oleh anak-anak juga. Cocok disajikan saat ada acara atau ada tetamu yang datang. Nah, gimana cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya kita siapkan bahannya dulu. Saya sudah sediakan daging ayam yang sudah dipotong, kurang lebih ada 8 potong. Ini beratnya 800 gram. Siapkan 2 lembar daun kunyit yang sudah disimpul, kemudian 1 batang serai yang sudah digeprek dan disimpul, serta 3 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih, 3 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, dan setengah buah pala. Kemudian saya juga menggunakan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Bahan ini adalah bahan untuk mengungkap daging ayam. Selanjutnya ini bumbu yang akan kita haluskan. Ada 4 siung bawang putih, 1,5 on bawang merah, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri, dan 2 ruas jahe. Siapkan juga kaldu bubuk dan garam halus secukupnya. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk cabai yang akan kita gunakan, di sini ada 1,5 on cabai merah, setengah on cabai hijau, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam, serta 3 ruas lengkuas digeprek. Secukupnya minyak goreng serta daun kemangi. Langkah pertama, kita haluskan dulu bumbu untuk mengungkap ayam. Saya menggunakan ulekan untuk menghaluskan bahan. Kita masukkan jahe, kunyit, dan bawang putih. Tambahkan setengah sendok teh garam kasar. Kemudian ini kita haluskan. Jangan lupa geprek lengkuasnya. Haluskan juga sekalian buah pala. Selanjutnya siapkan wajan. Masukkan bumbu yang baru saja kita haluskan ke dalam wajan. Masukkan juga daun kunyit, batang serai, daun jeruk, dan daun salam serta ketumbar. Masukkan juga daging ayam. Kemudian tambahkan sedikit air. Ini akan kita ungkap sampai ayamnya menjadi empuk dan airnya menyusut. Jangan lupa diaduk agar bumbunya merata meresap ke dalam daging ayam. Sebaiknya ditutup saja agar cepat empuk. Sambil menunggu, kita haluskan bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Kali ini saya menggunakan blender agar lebih praktis. Pastikan dipotong kecil-kecil dulu bahan yang akan kita haluskan seperti ini agar blendernya tidak terlalu dipaksa untuk bekerja. Tambahkan sedikit minyak untuk mempermudah saat menghaluskan. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menghaluskan cabai. Yang dihaluskan hanya cabai merah dan cabai hijau. Serai dan lengkuas nanti digeprek, sedangkan daunnya kita masukkan seperti ini saja. Sama seperti tadi, potong dulu kecil-kecil cabai yang akan kita blender. Selanjutnya tambahkan minyak. Karena cabai merah dan cabai hijaunya banyak, jadi saya lakukan dalam 2 tahap. Seperti ini hasilnya, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita cek lagi ayam yang sedang kita ungkap. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata serta bumbunya meresap sempurna. Sudah cukup. Apinya sudah bisa dimatikan dan daging ayamnya sudah bisa diangkat dari wajan.
Selanjutnya kita akan goreng ayam yang baru saja kita ungkap. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, goreng daging ayam sampai berwarna kuning keemasan. Tidak perlu sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya, agar matangnya merata. Ini sudah matang dan sudah bisa diangkat dari wajan. Tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan sedikit minyak panas. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih yang kita haluskan pertama tadi. Masukkan juga lengkuas dan daun-daunan. Kita tumis sampai wangi menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak cepat gosong. Setelah bumbunya wangi dan berwarna sedikit gelap, masukkan cabai merah dan cabai hijau yang telah kita blender tadi. Selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk-aduk. Kita masak sampai wangi dan matang. Setelah wangi dan warnanya sedikit gelap, masukkan garam dan kaldu. Saya menggunakan 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk kembali agar tercampur rata. Selanjutnya, ini sudah bisa kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kita masak sebentar saja sampai bumbu meresap ke dalam daging ayam. Lakukan tes rasa dan pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah cukup ya, bumbunya sudah pas, enak. Terakhir, masukkan daun kemangi. Aduk-aduk sebentar saja sampai tercampur. Api kompornya sudah bisa dimatikan. Maksudnya agar daun kemanginya tetap berwarna hijau dan segar. Ayam goreng rica-ricanya sudah matang, sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia ayam goreng rica-rica sudah jadi, sudah bisa kita santap bersama keluarga. Baunya sangat wangi dan khas. Rasanya dijamin enak, tidak terlalu pedas. Jika ingin lebih pedas, bisa menggunakan cabai rawit atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan menu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat kreasi masakan harian lagi, yaitu belut goreng rica-rica. Ini dijamin rasanya enak, sebentar saja udah ludes dan makannya bakal nambah-nambah. Buatnya juga gampang. Yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti video ini sampai selesai. Yang belum mendukung, dukung dulu dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Ini adalah bahan utama kita, yaitu belut. Ini sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong. Untuk ukuran semakin besar semakin bagus, karena belut ini setelah digoreng biasanya menciut. Sebelum digoreng, belut ini akan saya ungkap terlebih dahulu agar bumbunya meresap. Untuk bumbu ungkapnya sudah saya sediakan sebanyak 3 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 3 ruas kunyit, dan 2 ruas lengkuas, serta setengah butir pala. Bahan-bahan ini akan kita haluskan menggunakan batu ulekan. Jangan lupa tambahkan sebanyak 1 sendok teh garam kasar agar mudah saat menghaluskan. Untuk lengkuasnya cukup digeprek saja, sama halnya dengan serai, cukup digeprek saja sebanyak 1 batang dan kemudian disimpul. Siapkan wajan di atas kompor, masukkan sedikit air untuk mengungkap, dan masukkan semua bahan yang tadi telah kita haluskan dan kita geprek.
Masukkan juga 1 lembar daun kunyit dan 3-4 lembar daun jeruk. Tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini kita larutkan terlebih dahulu di dalam air. Diaduk-aduk dan masukkan belut yang tadi telah kita bersihkan dan kita potong. Lanjut, ini diungkap sampai daging belutnya empuk. Wajannya kita tutup saja ya, agar daging belutnya cepat empuk. Jangan lupa belutnya juga dibalik-balik ya, agar matangnya merata. Setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai meresap, ini sudah bisa kita angkat dari dalam wajan. Lanjut, belutnya akan kita goreng. Siapkan minyak panas di dalam wajan, kemudian goreng sampai berwarna kuning keemasan. Sebaiknya ditutup saja saat menggoreng untuk menghindari percikan minyak panas. Sambil menunggu, kita lanjut membuat bumbu untuk cabenya dulu. Ini bahannya: bawang merah 1 on, bawang putih 3-4 siung, 3 butir kemiri, 2 ruas kunyit, dan 2 ruas jahe. Bahan ini kita haluskan menggunakan blender saja biar praktis dan cepat. Sebelumnya potong-potong dulu agar mudah saat menghaluskan dengan blender. Masukkan bahan-bahan ini ke dalam gelas blender. Ingin menambahkan sedikit minyak agar mudah saat menghaluskannya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, kita haluskan cabenya. Saya gunakan sebanyak 1 on cabai merah dan setengah on cabai hijau. Jika ingin lebih pedas, boleh mencampurkan dengan cabai rawit. Cabai ini sudah saya potong kecil-kecil karena akan di blender. Tambahkan minyak juga saat menghaluskan. Untuk takaran cabenya ini saya buat agak banyak. Nanti saya akan kombinasikan dengan ayam atau dengan telur puyuh. Kita lihat dulu gorengan belut kita. Di sini sudah matang ya, bagian bawahnya bisa dibalik agar matangnya merata. Gorengnya sudah matang, sudah bisa kita angkat dari wajan. Selanjutnya kita akan buat cabai goreng. Kita akan tumis dulu bawang yang telah kita haluskan di awal tadi. Masukkan 1 batang serai yang telah digeprek dan disimpul. Kemudian 3 ruas lengkuas yang telah digeprek, 3 lembar daun salam, dan 4 lembar daun jeruk. Masukkan juga 1 keping kulit manis. Ini akan memberi aroma yang sangat wangi. Kemudian lanjut kita tumis sampai berbau wangi dan berwarna sedikit kecoklatan. Kurang lebih seperti ini, cabenya sudah bisa dimasukkan. Campurkan sampai merata dan kita masak sampai cabenya matang. Selanjutnya, masukkan garam dan kaldu secukupnya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Saya masukkan sebanyak 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini sudah matang ya cabenya, jadi mau saya sisihkan terlebih dahulu karena nanti mau saya kombinasikan dengan ayam atau dengan telur rebus. Selanjutnya masukkan belut yang tadi kita goreng. Ini hanya dimasak sebentar saja. Masukkan secukupnya daun kemangi. Ini bisa menambah aroma serta menjadikan rasanya lebih nikmat dan punya ciri khas. Api kompor sudah bisa dimatikan karena kita tidak ingin daunnya menjadi terlalu matang. Lebih bagus daunnya tetap hijau. Belut goreng rica-ricanya sudah jadi, sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya. Belut goreng rica-ricanya sudah jadi dan sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Rasanya dijamin enak, baunya wangi, pokoknya pas deh di lidah. Untuk menu yang nyaris sama pernah saya buat, yaitu ayam goreng rica-rica. Untuk linknya bisa cek pada sudut kanan atas atau kolom deskripsi. Silakan cek juga ya koleksi video lainnya, ada cake, cemilan, dan masakan harian lainnya. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.